semuanya. Selamat bergabung di Utrecht Alumni Series. Setiap bulannya di tanggal 1 pastinya Hello akan menyajikan berbagai topik dalam series ini, di mana kita akan mengundang para alumni Utrecht untuk menjadi pembicara dan berbagi ilmu serta berbagi pengalaman terkait topik yang akan kita kaji. Nah, pada malam hari ini kita kedatangan salah satu pembicara yang sudah kita tunggu-tunggu kedatangannya dari tadi nih, gitu kan, karena di tengah-tengah kesibukannya, pembicara kita ini masih menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita nih, teman-teman semua. Nah, sebelumnya kita cek sound dulu kepada Kak Hazel. Kak Hazel, apakah suara Anissa terdengar? Halo, Kak Hazel. Halo. Ya, halo Kak Hazel, gimana kabarnya pada malam hari ini? Halo Kak, iya baik-baik. Baik, terima kasih ya Kak Hazel sudah menyempatkan waktunya nih di tengah kesibukannya untuk nantinya pada malam hari ini bisa berbagi ilmu bersama kami seperti itu. Nah, sebelum kita mulai kepada materi Kak Hazel, Anissa izin dulu ya Kak untuk membacakan CV singkat dari Kak Hazel sendiri. Apakah diperkenankan? Iya, silakan. Baik teman-teman, sebelumnya perkenalkan dulu nama aku Anissa dari Hello Indonesia akan menjadi pemandu acara pada malam hari ini. Dan seperti tadi aku sampaikan bahwasanya sebelum masuk pada topik pembahasan kita pada malam hari ini yakni tentang kontak drafting, saya akan membicarakan terlebih dahulu terkait pemateri kita pada malam hari ini. Nama Hezelia Tirza Jaya, SHLLM, Education-nya 2013 sampai 2017, menjadi Bachelor of Law di Pelita Harapan University, dan melanjutkan edukasinya di 2017 sampai 2018, Master of Law, Utrecht University di Netherlands, fokus energi, electricity, oil and gas industry. Nah, pada malam hari ini kita akan ditemani oleh Kak Hazel untuk berbincang terkait kontrak drafting yang nantinya akan dikupas lebih lanjut lagi terkait kontrak drafting itu apa, baik bagi teman-teman yang baru mungkin join di Utrecht Alumni Series ini dan bagaimana membuat sebuah kontrak itu dengan baik dan benar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan mempersilakan Kak Hazel untuk menyampaikan materinya yang akan juga dibantu oleh Kak Hilda dalam memaparkan presentasi yang telah disiapkan oleh Kak Hazel. Baik, silakan kepada Kak Hilda, saya persilakan terlebih dahulu untuk menyiapkan. Dan waktu dan tepat saya perkenankan kepada Kak Hazel. Silakan Kak Hazel. Oke, baik. Makasih Kak Nisa untuk waktunya. Selamat malam teman-teman semuanya. Mohon maaf ya, ini agak gelap mungkin tempatnya, cuman semoga nggak mengurangi. Oke, pertama hari ini kita akan bahas tentang kontrak drafting. Jadi ya mungkin ini topik yang umum sekali ya di bidang hukum, kita semua pasti belajar tentang kontrak. Nah, mungkin selanjutnya setelah lulus kuliah hukum juga kontrak yang sehari-harinya kita sering ketemu itu pasti beda-beda tergantung di sektor mana kita bekerjanya, tapi pasti kita semua sudah pernah ketemu yang namanya kontrak. Oke, mulai dari awal. Pertama, kontrak itu ya definisinya luas. Kalau di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata didefinisikan itu sebagai perikatan. Perikatan itu abstrak kan, jadi kita narrow down lagi ke yang namanya perjanjian. Nah, perjanjian itu yang menurut KUH Perdata didefinisikan sebagai hubungan hukum antara satu orang atau lebih dengan orang lain, satu orang atau lebih orang lainnya. Nah, perjanjian ini bisa umumnya bentuknya nggak didefinisikan ya secara khusus, tapi kita tahu bahwa di Indonesia diakui baik dalam bentuk kontrak yang tertulis maupun kontrak yang secara lisan. Nah, biasanya yang kita sebut dengan kontrak adalah kontrak yang bentuknya tertulis. Nah, kontrak ini isinya apa sih? Itu kalau dalam hukum kita sudah mengenal ya, kontrak itu isinya antara mengatur hal-hal di mana satu pihak memberikan sesuatu atau harus berbuat sesuatu atau bahkan tidak melakukan sesuatu, itu semua dirinci dalam
substansi kontraknya. Jadi yang paling penting dalam suatu kontrak itu selain para pihaknya adalah objeknya atau hak dan kewajiban yang diatur di dalam kontrak itu. Makanya di dalam kontrak selalu diatur satu pihak memberikan prestasi apa dan pihak lain menerima apa yang disebut dengan kontrak prestasi. Nah, satu hal yang kita sudah tahu sama-sama juga bahwa di Indonesia diakui syarat sahnya perjanjian itu ada 4 ya. Dari kesepakatan yang paling penting, asas konsensualitas dalam kontrak itu hal yang menjadi dasar dalam suatu kontrak. Lalu selanjutnya ada kewenangan bertindak para pihak dan kausa yang halal dan objek tertentu. Nah, yang 2 awal itu tadi adalah syarat subjektif. Kita semua sudah tahu kalau misalnya tidak terpenuhi, maka pihak yang berkepentingan boleh mengajukan untuk pembatalannya. Sementara kalau syarat objektifnya yang kausa yang halal atau objeknya tidak jelas, maka itu bisa batal demi hukum perjanjiannya. Nah, kalau secara umum kontrak itu salah satu landasan yang paling penting lagi adalah freedom of contract. Nah, ini mungkin konsep yang kita juga adopsi dari hukum barat ya, freedom of contract, kebebasan berkontrak. Tapi kita juga tahu bahwa kalau di Indonesia itu freedom of contract itu bukan benar-benar kebebasan yang seluas-luasnya. Artinya freedom of contract itu selalu ada batasannya. Nah, kalau menurut undang-undang kita itu batasannya adalah ada 3, yaitu undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, ini diatur, makanya kalau kita baca mungkin dalam pasal 1338 ya KUH Perdata, itu disebutkan ini yang menjadi landasan dalam hukum kontrak kita ya. Jadi semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi memang asas konsensualitas itu kental di sini, tapi juga harus memenuhi syarat dibuat secara sah. Nah, tadi kita sudah tahu juga salah satu syarat dari sahnya itu adalah harus memenuhi ketentuan klausa yang halal. Jadi tanpa adanya klausa yang halal maka perjanjiannya tidak dibuat secara sah. Itu nggak berlaku ya, batal demi hukum. Oke, selanjutnya, nah apa sih yang perlu kita perhatikan dalam membuat kontrak, dalam kontrak draftingnya? Pertama kita harus perhatikan yang namanya kontrak life cycle. Jadi life cycle itu kita harus melihat kontrak itu dari awal pembuatannya sampai akhirnya, bahkan sampai setelah kontrak itu berakhir. Jadi kita kan ini namanya hubungan hukum ya dalam bermasyarakat. Karena itu saat kita entry into kontrak, selesai kontrak pun nggak selesai hubungan hukum itu dalam masyarakat, karena masyarakatnya tetap eksis gitu. Jadi kita maunya setelah kontraknya selesai, yang ditinggalkan itu adalah hubungan hukum yang, atau mungkin udah di luar hubungan hukum, tapi hubungan sosial yang masih baik gitu, yang masih ada unsur kepercayaan antara para pihak yang berkontrak. Gitu. Jadi pertama-tama nih kontrak life cycle dimulai dengan pembentukan kontrak. Ini di mana para pihak itu bernegosiasi untuk menentukan klausul-klausul apa aja yang akan dimasukkan di dalam kontrak. Jadi nggak cuman di tahap ini tuh nggak cuman para pihak saling memberitahukan ya keinginan masing-masing untuk dituangkan di dalam kontrak, tapi mereka harus berpikir jauh sampai kontrak ini dieksekusinya bagaimana, terus ketentuan-ketentuan apa saja yang kira-kira bisa membuat hubungan hukum di antara para pihak itu berjalannya lancar-lancar aja gitu. Ya, dan di sini juga ini fase yang penting karena akan menentukan klausul di dalam kontrak itu akan seketat apa gitu. Jadi kalau misalnya kadang yang mau membuat kontrak adalah orang yang biasanya teman baik gitu, atau ada hubungan keluarga bahkan. Cuman mereka mau berbisnis atau apa. Kadang mereka akan request untuk klausul dalam kontraknya jangan yang terlalu berat-berat lah gitu. Ini cuman istilahnya mungkin bisnisnya pun jalannya sudah lama sebelum akhirnya dibuatkan kontrak. Dan mereka cuman mau menuangkan aja dalam kontrak yang tertulis karena selama ini dibuatnya secara lisan gitu. Jadi
ada pihak tertentu yang akan request kontrak yang nggak terlalu istilahnya ketat, apalagi mengatur denda yang jumlahnya itu punitif gitu ya, bersifat menghukum. Nah ini kita harus sesuaikan juga dengan para pihak yang membuat kontrak gitu. Kadang mungkin kalau di kita orang-orang hukum ya yang udah biasa baca pasal, udah biasa baca kontrak, lama-kelamaan ya mungkin awalnya susah juga gitu baca tulisan-tulisan hukum karena kan bahasanya agak berat, terminologinya khusus gitu ya, khusus untuk orang yang mungkin belajar di bidang itu. Tapi lama-lama kita terbiasa, jadi mungkin kalau menuangkan kata-kata yang kita mau tuangkan dalam kontrak itu mungkin sudah terbiasa dengan istilah-istilah hukum tertentu, terus kadang-kadang juga kalimat-kalimat kita mulai panjang dan paragrafnya juga mulai jadi panjang. Nah itu yang kita perlu sesuaikan karena nanti yang melaksanakan itu kan para pihaknya. Jadi kita harus make sure mereka mengerti gitu apa yang mereka tanda tangani gitu di dalam kontrak. Kalau mereka sampai nggak ngerti, ya itu kan gimana ya? Mereka menandatangani sesuatu yang nggak mereka mengerti dan itu bisa salah tafsir dan bisa akibatnya banyak gitu kalau misalnya mereka nggak mengerti. Jadi ini yang harus kita pertimbangkan dalam membuat draft kontrak itu terutama. Terus oke, setelah negosiasi kita masuk ke tahap lahirnya kontrak. Nah ini di mana kontrak itu biasanya ditandatangani itu effective date-nya. Jadi entry into kontraknya itu adalah biasanya tanggal tanda tangan. Nah, di sini yang kita harus perhatikan adalah memenuhi unsur subjektif dan unsur objektifnya. Karena ketika salah satu dari 4 unsur yang tadi kita udah bahas itu tidak terpenuhi, nah akibatnya kontraknya jadi bisa dibatalkan atau bahkan batal demi hukum. Jadi di tahap ini unsur itulah yang harus kita perhatikan. Ya. Nah lalu udah selesai tanda tangan, kita masuk ke pelaksanaan kontrak, yaitu pemenuhan prestasi dan sampai selesainya kontrak ya, sampai kontrak itu berakhir. Nah di sini ya banyak hal yang bisa terjadi ya dari sejak penandatanganan sampai berakhirnya kontrak. Makanya ini, nah selanjutnya ini akan saya jelaskan di slide selanjutnya karena ini akan dipengaruhi berbagai macam faktor gitu. Terutama kita baru melewati masa pandemi, nah itu ada klausul-klausul juga yang berguna untuk dimasukkan dalam kontrak. Nah, terakhir apa yang kita inginkan setelah kontrak itu berakhir? Ini yang tadi saya bilang bahwa nggak cuman ada keuntungan secara finansial terutama ya yang ingin dicapai oleh para pihak dalam membuat kontrak, tapi ada juga kepercayaan secara sosial yang harus dipertahankan gitu, dan ini bisa ditunjukkan dari bagaimana para pihak itu sendiri bertindak dengan itikat baik selama pelaksanaan kontrak itu. Jadi kalau misalnya hubungannya baik-baik aja akan berakhir baik, bahkan mungkin di kemudian hari akan membuat kontrak baru yang istilahnya ekspansif gitu dibandingkan dengan kontrak yang sebelumnya dibuat. Oke. Selanjutnya ini jadi di dalam kontrak itu, dalam membuat kontrak ada apa-apa aja sih yang harus dimasukkan. Nah ini biasanya kontrak dibuka dengan komparisi ya. Di awal itu biasanya kontrak itu dibuat di mana dan tanggal berapa. Lalu selanjutnya dilanjut dengan komparisi. Nah di sini harus jelas kewenangan para pihaknya gitu. Jadi kalau misalnya PT, yang mewakili PT itu siapa? Kalau misalnya perorangan, yang berhak untuk tanda tangan siapa? Apakah butuh persetujuan pasangannya? Apakah yang bersangkutan belum menikah dan seterusnya. Jadi ini harus selengkap mungkin supaya para pihak yang berkepentingan itu mereka memang berada dalam wilayah kewenangannya untuk menandatangani kontrak itu. Karena kalau salah pihak kan nanti yang dituntut untuk bertanggung jawab siapa gitu. Jadi pertanyaan kita harus memikirkan itu karena kan kita harus memikirkan sampai eksekusinya. Jangan sampai nanti yang tanda tangan
ternyata dia sebenarnya mewakili PT, tapi PT-nya ternyata nggak tahu bahwa dia tanda tangan, kan repot gitu ya. Jadi make sure bahwa orang yang menandatangani itu adalah orang yang berwenang untuk tanda tangan. Oke, selanjutnya itu ada namanya premis atau latar belakang. Ya, ini yang melatar belakangi pembuatan kontrak gitu. Jadi ini salah satu bagian yang paling penting. Biasanya ini diisi dengan misalnya pihak pertama adalah perusahaan yang bergerak di bidang apa, dan pihak kedua adalah pihak yang membutuhkan jasa apa atau produk dalam bentuk apa, dan produk ini dapat disediakan oleh pihak pertama. Jadi ini hal-hal yang dijelaskan biasanya di dalam premis, atau ada latar belakang lagi yang melatar belakangi pembuatan kontrak, itu bisa dimasukkan di dalam premis. Oke, selanjutnya ini yang paling penting, itu isi atau substansi kontrak. Ini apa yang disebut dengan yang tadi syarat perjanjian yang sah, itu ada objek yang jelas. Jadi ini harus jelas, sejelas-jelasnya. Kalau bisa, kadang kalau para pihak ya datang ke kita untuk membuat kontrak, kita tanyain sampai sejelas-jelasnya. Kita tanya itu bisnis mereka apa, hak dan kewajiban yang mereka masing-masing expect dari pihak lainnya itu apa, itu harus sejelas mungkin. Karena kalau kita salah ngerti, itu bisa dituangkannya salah nih di bagian hak dan kewajiban. Jadi di sini harus jelas nih ya, terutama objek, quantity, harga atau nilai, itu penting banget, dan jangka waktu pelaksanaan. Nah, selanjutnya ada pembagian hak dan kewajiban. Itu tergantung ya, luasnya seluas apa. Kadang ada yang tadi saya bilang, mungkin ada yang maunya strict banget nih, karena ini benar-benar pure business relationship. Jadi ada yang sudah menetapkan sampai denda-dendanya. Kalau misalnya telat sehari berapa dendanya dan seterusnya. Tapi ada juga yang ya udahlah cincai aja gitu. Nah, ini harus jelas juga gitu, karena ada yang sengaja request, enggak lah, nggak usah denda-denda, saya percaya kok dia bakal bayar, orangnya juga tinggalnya seberangan sama saya gitu. Ada yang kayak gitu. Tapi yang jelas ini kan pembuatan kontrak ya, jadi yang kita inginkan salah satunya adalah kepastian hukum. Artinya ketika ada sesuatu yang salah gitu, something goes wrong, ada one prestasi dan seterusnya, kita mau make sure bahwa para pihak tahu apa yang harus dilakukan gitu. Jangan baru saling lempar tanggung jawab saat sudah terjadi sesuatu gitu. Jadi sebenarnya yang baik adalah yang kontrak yang udah expected gitu. Artinya semua resiko yang ada itu udah foreseeable. Walaupun kita nggak bisa menentukan semua resiko dari awal ya, tapi apa yang sudah kira-kira bisa dilihat ke depannya, sebisa mungkin itu dituangkan. Ya, selanjutnya, nah ini ada yang namanya klausul force majeure. Ini hampir selalu ada di setiap kontrak sih, terutama untuk ya kemarin masa pandemi, mungkin klausul force majeure pada udah nambah ya. Jadi salah satunya pandemi atau endemi yang di luar kekuasaan dari para pihak untuk mencegah. Nah, yang harus diperhatikan dari force majeure ini adalah bahwa peristiwa force majeure yang terjadi itu harus yang benar-benar mempengaruhi pelaksanaan kontrak itu. Jadi nggak bisa kita bilang saya harus nunda ya pelaksanaan kontraknya karena ada huru hara. Padahal huru haranya misalnya di Jakarta gitu, di ibu kota, sementara pelaksanaan kontraknya let's say di Bandung atau di Bogor gitu kan, agak jauh dari ibu kota. Artinya sebenarnya memang betul ada huru hara, tapi nggak sampai mempengaruhi pelaksanaan kontrak itu. Jadi dalam penerapannya pun ini nggak bisa sembarangan gitu. Kayak misalnya dibilang banjir, oke, nggak bisa lewat nih truknya. Tapi sebenarnya banjir itu apa gitu? Apakah semua genangan air itu banjir? Nah, itu yang ya kita biasanya sih nggak dituangkan secara jelas, tapi mungkin dalam membuat kontrak diomongin aja lah secara man to man gitu ya. Jadi pengertiannya adalah yang seperti ini nih, kalau genangan air nggak dihitung ya. Jadi istilahnya dalam suatu kontrak itu kan harus ada meeting of minds. Yang namanya meeting of minds itu pengertian yang sama antara kedua belah pihak dengan apa yang disebut dengan apa.
Mungkin lebih baik diomongin di awal sebelum nanti terjadi sesuatu. Kan? Oke, next ada hukum yang berlaku. Nah ini biasanya sih hukum yang berlaku itu sebaiknya ya yang di negara mana kontrak itu dilaksanakan. Nah ini 11-12 dan pairing sih sama hukum yang berlaku itu penyelesaian sengketa dan forum pilihannya. Jadi memang bisa memilih forum untuk penyelesaian sengketa di luar negeri. Nanti tinggal dicatatkan ya di pengadilan negeri pusat itu bisa dilakukan. Jadi untuk eksekusi putusannya itu sebenarnya nggak masalah. Tapi lebih baik sih kalau bisa diselesaikan di dalam negeri gitu. Karena kita juga nggak kekurangan forum penyelesaian sengketa gitu, termasuk yang arbitrase dan mediasi dan sebagainya gitu. Pernah ada yang mau membuat kontrak sama saya waktu itu, dia melaksanakan bisnisnya di Indonesia, tapi dia milih forum penyelesaian sengketanya di Hong Kong. Padahal bisnisnya ini adalah bisnis yang berhubungan dengan orang banyak. Nah, saya waktu jelaskan juga, maksudnya kalau sampai terjadi sesuatu nih, apakah misalnya konsumen itu harus menuntut penyelesaian sengketa di Hong Kong gitu. Jadi ini mungkin sesuatu yang perlu dipertimbangkan juga ya, karena terutama dalam bisnis itu kan salah satu hal yang paling penting juga itu adalah nama baik. Jadi jangan sampai terlalu memberatkan terutama pihak-pihak yang lemah kayak konsumen gitu, sampai menyulitkan mereka untuk bisa memperoleh layanan yang baik, atau misalnya dalam hal sudah terjadi masalah diperbaiki dengan tata cara yang mempermudah mereka lah, istilahnya seperti itu. Oke, selanjutnya ada klausul-klausul nih yang optional ya, bisa berupa larangan. Terus kalau misalnya ada jual beli atau dalam transaksi tertentu ada jaminan-jaminan, tuh biasa jaminan isinya menjamin bahwa objek yang menjadi objek dalam kontrak ini tidak terkait dengan sengketa dan seterusnya. Ini adalah istilahnya jaminan dari para pihak bahwa mereka legit bertindak dan apa yang mereka lakukan tuh nggak melanggar hukum, kurang lebih seperti itu. Lalu ada klausul namanya NDA, itu non-disclosure agreement. Jadi kadang para pihak mau apa yang mereka sepakati ya dalam kesepakatan itu nggak bocor ke publik. Itu artinya nggak bocor ke pihak ketiga, sehingga mungkin kadang ada pihak yang bisa menawarkan let's say harga yang lebih kompetitif gitu. Jadi tapi ini nggak dalam semua kontrak ya. Kadang ada pihak yang ya udahlah harga pasar juga semua orang tahu gitu. Jadi mereka nggak memasukkan klausul NDA ini. Tapi ada juga para pihak yang strict dengan NDA, terutama kalau kontraknya dibuat di bidang hukum kekayaan intelektual. Itu biasanya NDA-nya lumayan hampir selalu ada sih kalau haki. Selanjutnya ada kuasa. Nah ini biasanya dibuat dalam perjanjian yang misalnya pengikatan jual beli lunas. Akan dimasukkan kuasa, misalnya kuasa untuk balik nama nanti saat sudah bisa dilakukan balik nama, saat syarat-syarat untuk jual beli sudah terpenuhi, mereka tinggal eksekusi berdasarkan kuasa di dalam perjanjian itu. Jadi kuasanya diberikan melekat ke perjanjiannya. Terus selanjutnya ada lagi, ini terakhir pengesampingan pasal 1266 sampai 1267 KUH Perdata. Ini tentang penyelesaian kontrak ya yang tanpa melalui pengadilan. Selanjutnya itu ditutup dengan penutup, biasanya disebut kalimat sudah ditandatangani dengan bermaterai cukup dalam 2 rangkap yang sama seperti itu, dan tanda tangan dari para pihak. Oke, selanjutnya, nah ini fungsi dari kontrak ya. Jadi kontrak itu dibuat kan sebelumnya mungkin dalam masyarakat yang nggak sekompleks sekarang lebih banyak perjanjian yang dibuat secara lisan. Tapi semakin ke depan transaksi bisnisnya juga semakin kompleks dan sulit, maka dibuatlah dalam bentuk tertulis. Nah, bentuk tertulis ini juga ada beberapa macam, nggak cuman satu perjanjian aja. Dulu kalau misalnya bisnis to bisnis atau mungkin biasanya minta
lawyer yang bikinin kantor hukum gitu, itu biasanya namanya perjanjian di bawah tangan. Artinya ya para pihak aja tanda tangan, para pihak yang memang terlibat dalam transaksi itu. Tapi di luar perjanjian di bawah tangan itu ada lagi bentuk yang lain. Kalau di sini kita bisa lihat ada perjanjian di bawah tangan yang diregister atau dibukukan, perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi, dan perjanjian dalam bentuk akta notarial. Nah, ini bedanya apa sih semua jenis perjanjian ini? Nah, kalau perjanjian di bawah tangan udah tahu lah ya, kira-kira ya semua orang hampir kayaknya udah pernah nih ketemu yang namanya perjanjian di bawah tangan. Nah, perjanjian yang 3 lainnya ini perjanjian yang biasanya dibuat ada berhubungan dengan notaris. Perjanjian dalam bentuk akta notarial itu perjanjian yang bentuknya khusus ditentukan undang-undang. Jadi memang untuk akta notaris itu kan akta otentik ya. Jadi dia strukturnya dan bagaimana cara menuliskan para pihaknya itu semua sudah diatur dalam yang namanya Undang-Undang Jabatan Notaris. Jadi bentuknya khusus gitu. Sudah ditentukan oleh undang-undang. Nah, selanjutnya ini perjanjian dalam bentuk akta notarial ini harus dibacakan sama notaris bersangkutan. Jadi notarisnya pasti tahu isi perjanjiannya. Dan terutama notarisnya itu ada di situ untuk menyaksikan penandatanganan, memastikan bahwa memang perjanjian itu dibuat di tempat di mana itu dibuat pada tanggal sekian dan jam sekian. Jadi benar-benar rinci menuliskan detail tentang penandatanganannya, dan apa yang dituangkan di dalam akta notarial itu benar-benar dijelaskan kepada notaris atau biasanya ke karyawannya ya. Jadi istilahnya apa yang disebut oleh undang-undang sebagai alat bukti yang sempurna, yaitu karena alat bukti ini, alat bukti dalam bentuk akta notarial itu harus diterima oleh pengadilan as is gitu. Jadi apa adanya. Kecuali para pihak atau pihak yang berkepentingan bisa membuktikan bahwa pembuatan akta notarial ini nggak sesuai dengan undang-undang. Nah, dalam keadaan itu maka derajatnya turun. Jadi perjanjian di bawah tangan biasa gitu, karena mengenai tempat dan tanggalnya dan jamnya itu ternyata nih ada yang salah, nggak dibuat sesuai dengan undang-undang. Nah, selanjutnya ada yang namanya perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi. Nah, dilegalisasi artinya perjanjian di bawah tangan ini sudah dibuat nih kayak yang biasa dibuat dalam transaksi bisnis sehari-hari, tapi penandatangannya dilakukan di depan notaris. Jadi nanti di bagian belakangnya akan ditulis bahwa para penghadap nih yang datang bawa KTP, identitasnya pun ditulis gitu. Mereka menghadap notaris dan notaris memastikan bahwa benar tanggal sekian ini pihaknya ABC yang tanda tangan. Jadi agak beda dari yang sebelumnya tadi saya jelaskan akta notarial, karena kalau akta notarial dari notarisnya pun yang menuangkan kehendak para pihak itu di dalam akta, sementara legalisasi sudah ada nih perjanjiannya, tinggal tanda tangan aja di depan notaris. Ya, gitu. Jadi itu udah 2 jenis untuk akta yang berhubungan dengan notaris. Yang terakhir adalah perjanjian di bawah tangan yang diregister atau dibukukan. Nah, perjanjian yang ini itu biasanya sudah ditandatangani dulu oleh para pihak sebelum masuk ke kantor notaris. Jadi udah tanda tangan di luar, nanti yang mau bawa karyawannya ke atas siapapun dalam posisi perjanjiannya sudah ditanda tangan. Tinggal dibukukan aja, jadi dikasih nomor notaris, itu nomor khusus register ya. Nah, bedanya apa sih dari semua jenis perjanjian ini? Nah, kalau perjanjian di bawah tangan yang diregister, nanti saat masuk ke pengadilan sampai terjadi sesuatu kan dibawa kan perjanjiannya sebagai alat bukti. Kalau perjanjian yang diregister maka kita cuma bisa bilang, oh benar nih pada tanggal sekian sudah ditandatangani perjanjian ini, kita ada fotokopinya. Mungkin ditandatanganinya 2 hari sebelumnya, seminggu sebelumnya, nggak masalah gitu. Tapi artinya perjanjian yang sudah diregister ini bukan perjanjian yang baru dibuat kemarin sore untuk dijadikan sebagai alat bukti. Jadi bukan yang karena ada masalah, oh cepet-cepet buat alat bukti, enggak gitu. Jadi memang sudah dibuat dulu, cuman dicatatin aja.
Nah, sementara minusnya dari perjanjian yang diregister ini adalah notaris nggak bisa memastikan bahwa para pihak yang tanda tangan itu benar-benar dia nih orang yang tanda tangan, yang namanya ada di situ. Karena kan nggak dilihat kan saat penanda tangannya. Nah, sementara untuk perjanjian di bawah tangan yang dilegalisasi, itu notaris sendiri lihat saat mereka tanda tangan gitu. Jadi notaris bisa memastikan bahwa oh benar dia yang datang saat tanda tangan. Itu sementara untuk yang akta notaris yang tadi saya bilang kekuatan pembuktiannya paling kuat karena notaris lihat saat para pihak tanda tangan, bahkan notaris harus notaris membacakan kehendak para pihak. Jadi akta notaris itu harus dibacakan. Kalaupun nggak dibacakan, itu biasanya ditulis di bagian akhir akta bahwa misalnya karena para pihak sudah membaca terlebih dahulu gitu ya isi aktanya sebelum datang ke notaris, maka mereka request untuk di skip aja dan dibacakan misalnya bagian-bagian yang penting. Ini common sih untuk terjadi, terutama kemarin ya saat pandemi kan mengurangi jam tatap muka ya. Jadi tapi bukannya nggak membuat alat bukti dengan benar juga, cuman mereka sudah membaca dulu gitu di rumah masing-masing gitu ya. Jadi saat ketemu notaris cuman ya udah tinggal klarifikasi beberapa hal aja habis itu langsung tanda tangan. Nah, selanjutnya fungsi bea materai. Nah, ini di dalam hampir semua perjanjian ini pasti dipakai ya materai. Cuman bukan untuk supaya perjanjiannya itu sah, karena tadi kita lihat di 4 syarat sahnya perjanjian itu nggak ada perjanjian harus pakai materai. Nah, perjanjian harus pakai materai supaya bisa dijadikan alat bukti di pengadilan. Nah, ini kan sebenarnya pajak ya, bea itu pajak. Nah, tapi kalaupun perjanjiannya belum diberikan materai, itu tinggal dilakukan namanya pemeteraian kemudian atau nazelik. Jadi nggak masalah, cuman ada denda aja, bayar sedikit lebih mahal untuk materai supaya perjanjiannya kepake, artinya bisa dijadikan alat bukti diterima oleh pengadilan. Oke, selanjutnya, nah ini hal-hal yang perlu diperhatikan ya dalam pembuatan kontrak ini adalah itikat baik dari para pihak. Nah, yang perlu diperhatikan dari itikat baik itu adalah itikat baik itu two-way street ya. Jadi nggak cuma salah satu pihak aja yang harus beritikat baik, tapi kedua belah pihak. Nggak bisa kita bilang, oh penjual yang tahu nih barangnya, jadi pembeli ya pokoknya semua kerusakan, semua tanggung jawab itu bebannya penjual. Enggak, tapi pembeli juga harus melakukan apa yang namanya due diligence atau yang kita sebut dengan pembeli beritikat baik. Jadi pembeli juga harus ngecek nih barang yang dibeli ini benar nggak sih, legal nggak sih. Tentunya dalam tahap apa ya, apa yang menjadi common practice ya untuk barang yang dibeli itu. Artinya misalnya belinya barang elektronik ya dicek aja gitu apakah ini nggak ada kabel yang rusak. Kadang kan kalau beli lampu ya di supermarket tuh ada disediain stop kontaknya untuk kita cobain lampunya nyala nggak gitu misalnya. Jangan nanti pas pulang baru dicoba ternyata lampunya nggak nyala. Misalnya dalam jual beli tanah misalnya harus dilakukan pengecekan ke kantor pertanahan setempat supaya kita tahu bahwa objek ini nggak sedang dibebani hak tanggungan misalnya seperti itu, nggak sedang dalam sengketa di pengadilan karena nanti saat dibeli terus sengketa nggak bisa dipakai malah bisa-bisa diblokir kan oleh pengadilan. Jadi sebisa mungkin pembeli itu jadi pembeli yang smart ya, smart consumer gitu. Jadi nggak beli kucing dalam karung lah istilahnya, dia tahu apa yang dia beli. Nah ini mungkin agak beda ya dengan culture di Indonesia. Kadang kita maunya beli yang instan aja, jadi nggak dibaca lagi gitu mungkin dalam semua hal. Beli makanan, kandungan gizi mungkin kita sering lewatin untuk baca. Atau mungkin kadang kita masuk situs-situs tertentu, accept all cookies, accept aja gitu. Jadi ini hal-hal yang mungkin harus diperhatikan sebagai pembeli karena pasti
ada konsekuensinya gitu. Jadi ya bisa mungkin diusahakanlah untuk membaca dulu apa sih yang kita beli, atau istilahnya bahkan lakukanlah research tentang barang apa yang kita mau beli. Nah, selanjutnya ada kalau kewajiban dari pihak penjual atau kreditor udah kurang lebih tahu lah ya, kira-kira ini harus ada full disclosure. Jadi kalau bisa diusahakan tidak ada informasi yang di-keep dari pembeli supaya mereka juga nggak merasa dicurangi gitu. Karena ini kan hubungan yang based on trust. Jadi kalau semuanya jujur, terbuka di awal, istilahnya kalau sampai misalnya harga jualnya misalnya harus berkurang karena ada kerusakan kecil dalam bentuk ini itu, pembeli jadi tahu, aware di awal, dan itu bisa di consider dalam harga yang akhirnya disepakati, misalnya seperti itu. Tapi dengan adanya disclosure kan jadi saling percayanya itu tetap ada, nggak tiba-tiba loh kok rusak. Nah, jadi yang balik lagi kita bahas tadi dari awal, trust itu tetap harus ada. Oke, selanjutnya mungkin isu lain itu ada freedom of contract sama sense of equity ya. Jadi ini mungkin sesuatu yang tadi saya sudah sempat jelaskan juga. Di Indonesia itu freedom of contract, it's not total freedom. Jadi nggak sebebas-bebasnya semaunya para pihak. Jadi di Indonesia negara itu masih berkepentingan, artinya ada public order yang harus dijaga. Terutama ini misalnya kayak hak milik ya. Kita kan historinya itu berada di bawah penjajahan, maka negara berkepentingan untuk menjaga jangan sampai tanah-tanah kita semua dibeli oleh pihak asing. Makanya boleh transaksi jual beli, tapi nggak boleh misalnya dengan orang asing itu yang diperjualbelikan adalah hak milik. Terus selanjutnya misalnya transaksi keuangan, ya sekarang kan harus diawasin oleh OJK ya. Jadi bukan artinya negara kepo mau tahu semuanya, tapi karena ini adalah bidang-bidang yang mungkin konsumen pun nggak familiar gitu. Jadi banyak jebakannya, banyak resikonya juga. Gitu. Makanya negara menengahi, gitu. Bukannya ada sengketa baru menengahi, tapi dijaga supaya dari awal jangan sampai konsumen itu nggak tahu apa-apa gitu. Makanya mereka jamin gitu ya, bisa melindungi kepentingan publik gitu. Terutama ini kan kalau bidang keuangan ya, itu kan publiknya luas. Jadi kalau ada sampai ada kerugian atau ada resiko apa ternyata itu fraud, nah itu kan bisa mungkin dideteksi dari awal. Tujuannya baik, yaitu untuk menjaga ketertiban publik supaya masyarakat nggak berada dalam bahaya. Ini yang tadi batasan-batasan dari freedom of contract itu apa aja sih kalau di Indonesia ya. Jadi ada undang-undang, itu udah jelas, lalu kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, untuk kekuatan mengikat dari perjanjian. Kekuatan mengikatnya itu selain yang tentunya sudah dituangkan ya dalam perjanjian secara eksplisit, artinya ya hak dan kewajiban dan seterusnya, itu ada hal-hal lain yang mengikuti kebiasaan. Misalnya kayak bikin perjanjian jual beli gitu. Memang nggak disebutkan bahwa harus pengecekan dan seterusnya, tapi common practice-nya adalah bahwa sebelum dilakukan jual beli harus ada pengecekan dulu, ada due diligence dulu. Jadi itu sesuatu yang implisit tapi harus dilakukan karena itu common practice-nya. Memang tidak dituangkan dalam perjanjiannya. Di dalam perjanjiannya udah tinggal menjamin bahwa ini objeknya tidak ada dalam sengketa dan seterusnya. Gitu. Oke, selanjutnya ada yang namanya klausul tentang denda ya. Misalnya. Nah ini dendanya juga nggak boleh sewenang-wenang. Kalau KUH PER itu menentukannya yang boleh dikembalikan itu adalah biaya, kerugian dan bunga. Jadi ditentukan nggak nilainya pun nggak boleh sewenang-wenang asal tembak aja gitu. Jadi harus dibuktikan misalnya kerugian itu berapa, akumulasinya berapa hari dan seterusnya. Nah ini pun ada yang
denda yang sifatnya menghukum, artinya memberikan efek jera gitu. Kayak misalnya sewa menyewa. Sewa menyewa, let's say setahun 12 juta gitu, anggaplah ya, biar gampang. Jadi kan istilahnya sebulan 1 juta kan, sehari berarti kira-kira sekitar 30.000 lah ya, 30.000 sehari. Nah kalau kita mau membuat klausul yang tujuannya adalah memberikan efek jera, maka dendanya misalnya dia terlambat keluar dari barang sewaannya itu ya harus di atas 30.000 per hari gitu, harus yang membuat para pihak tuh mikir gitu kalau sampai mau nge-breach kontrak itu. Jadi ya itu tujuannya untuk memberikan efek jera supaya nggak dilanggar gitu. Nah ada lagi satu lagi namanya liquidated damage. Itu tujuannya kalau liquidated damage itu bukan untuk menghukum, tapi sekedar recover kerugian atau biaya yang memang sudah dikeluarkan supaya melindungi para pihak gitu. Artinya pihak yang dicurangi atau yang harusnya menerima prestasi tapi ternyata ada wan prestasi dan selanjutnya kerugian yang mereka alami itu di-cover dari klausul ini gitu. Tapi tujuannya bukan untuk menghukum, tapi untuk melindungi aja. Jadi ini mungkin lebih ada unsur fair and equitable-nya kalau pakai klausul yang sifatnya liquidated damage ya. Jadi kalkulatif lah, ada bisa dihitung dan nggak semena-mena juga gitu. Nah mungkin kedepannya untuk tujuan-tujuan kontrak yang lebih luas, yang kayak misalnya tadi hubungan baik yang mau dijaga, cukup klausul yang seperti ini aja. Jadi nggak haruslah sampai menghukum gitu ya. Kalau bisa diselesaikan secara baik-baik, kenapa enggak? Nah ini hindarilah apa yang namanya unjust enrichment gitu. Jadi memperkaya diri secara nggak fair gitu. Ya terutama dengan klausul yang tadi saya bilang punitive damage yang sifatnya menghukum bahkan dengan nilai yang dipatok terlalu tinggi gitu. Nah ini mungkin boleh jadi referensi Lembaran Negara nomor 22 tahun 1848. Untuk bunga aja itu yang kira-kira dibolehkan adalah kurang lebih 6% per annum, jadi per tahun ya. Itu yang dianggap wajar ya. Mungkin bolehlah kurang lebih dikit, cuman jangan sampai melewati batas kewajaran. Ya, selanjutnya ini penggunaan bahasa. Mungkin tadi saya sudah sempat sebut juga bahwa bahasa orang awam istilahnya ya, dan bahasa kita yang mungkin sudah lama dari kuliah belajar hukum, terus kerjanya juga di bidang hukum, itu pasti dalam membuat perjanjian juga beda banget gitu. Ada yang orang awam datang nunjukin nih perjanjiannya. Perjanjian sewa nggak ada harga sewanya. Ada yang bikin kayak gitu ya, mungkin kurang paham gitu kan. Tapi kita sebagai orang yang paham ya klausul-klausul seperti itu kita jelaskan, kita bantu uraikan. Nah, tapi dengan bahasa yang juga nggak ribet, yang bisa dipahami oleh orang yang awam di bidang hukum. Ya misalnya nih mungkin berapa minggu lalu ya, ada yang bikin perjanjian penunjukan pabrik untuk produksi. Nah ini kayaknya orang daerah, jadi dia bilang saya nggak mau ada pakai kata-kata menunjuk-nunjuk, apaan nunjuk-nunjuk gitu. Mungkin di daerah dia kata-kata menunjuk itu kurang sopan gitu ya, tapi kan mungkin kita yang udah biasa baca kontrak menunjuk pihak A sebagai distributor itu kan kayaknya udah biasa gitu. Tapi ya mungkin itu sesuatu yang ya kalau dengar ya kita halus dada aja lah ya. Mungkin kurang nggak terbiasa dengan bahasa itu di dalam suatu kontrak. Nah, juga paragraf yang panjang-panjang kalau bisa di-cut. Kita kan juga udah pernah nulis skripsi, nah itu biasanya maksimal satu paragraf itu 5 kalimat. Ya. Kadang-kadang ada tuh kontrak yang memang kontraknya aja udah panjang, terus satu paragrafnya itu bisa sampai berapa 3-4 kalimat cuman dikoma-komain. Jadi mungkin kalau bisa di-split jadi satu kalimat itu lebih baik. Artinya lebih bisa dipahami oleh para pembaca yang kemungkinan mungkin masih awam di bidang hukum. Jadi mereka lebih
istilahnya secara visual juga nggak pusing kan lihatnya yang deretan huruf berderet-deret gitu. Ya mereka kalau kurang biasa baca kan susah juga ya. Oke, selanjutnya, nah ini mungkin bisa dipertimbangkan nih dalam membuat kontrak. Kalau kontraknya kontrak elektronik, bisa dibuat dalam bentuk pop-up bubble. Gitu. Mungkin saudara-saudara pernah buka website, terutama sejak tahun 2018 ya ke belakang, di Eropa kan sudah berlaku GDPR tuh, ya untuk perlindungan data pribadi. Nah, sejak berlakunya GDPR itu kalau sadar, begitu kita buka websitenya dia akan keluar pop-up bubble. Jadi apakah akan menerima cookies, apakah setuju dengan privacy kita, terus terms and conditions-nya gini. Nanti kita tinggal klik aja. Nah itu kan sesuatu yang istilahnya karena begitu buka website terus langsung muncul pop-up bubble-nya ya kita antara close atau accept, atau kalau saya ya karena maksudnya ya gimana ya, kan banyak ya situs, gak cuma satu, kalau saya lebih pilih saya keluar dari situs itu gitu, karena begitu saya masuk pasti ada nih yang diambil datanya, mungkin dalam bentuk cookies lah atau data pribadi. Nanti kadang-kadang kita buka situs lain pun akan muncul suggestion tentang hal yang mirip-mirip yang mungkin saya cari dari situs itu. Jadi pasti ada harga yang harus dibayar dengan memasuki situs-situs itu. Nah, itu yang istilahnya antara kita rajin baca dan kita mau tahu nih resiko apa yang kita ambil dengan kita masuk situs itu, atau ya udah kita cari situs lain yang mungkin nggak ada persyaratan yang seketat itu. Ya. Ini pop-up bubble boleh untuk dipertimbangkan terutama untuk electronic contract. Selanjutnya bisa juga dibuat dalam bentuk charts atau tables gitu ya, yang secara visual lebih mudah dibaca, karena kita assume bahwa pembaca itu ya sebenarnya agak males ya baca. Tapi kalau dibuat dalam bentuk yang secara visual lebih baik ya kan, istilahnya informasi yang memang substansial mereka dapat, tapi dalam bentuk yang lebih user friendly gitu, lebih reader friendly lah istilahnya. Kalau bisa bahkan dalam satu page yang udah padat gitu ya informasinya. Nah, selanjutnya ini dalam kontrak itu ada kalau saya lihat campur tangan dari notaris, atau mungkin dalam transaksi yang nggak pakai notaris mungkin ada agentnya, misalnya minta request dibuatkan kontrak ke kantor hukum. Nah, menurut saya ini adalah tugas dari notaris dan tugas dari mungkin konsultan hukum ya, untuk menjelaskan pada para pihak tentang hak dan kewajibannya dan segala resikonya, supaya para pihak itu enter into contract dalam keadaan aware resiko apa yang mereka ambil dengan membuat kontrak yang bersangkutan. Jadi kalau notaris itu sudah ada di dalam UUJN, di peraturan jabatannya, bahwa kontrak itu harus dibacakan kepada para penghadap. Jadi ya mau nggak mau tahu lah gitu kurang lebih isinya. Kalau nggak perhatiin saat dibacakan ya itu resikonya para pihak gitu. Tapi sudah ada effort untuk membacakan, bahkan menjelaskan gitu, karena kewajiban notaris nggak cuma untuk membacakan isi kontrak, tapi juga untuk memberi penyuluhan hukum gitu. Artinya sebisa mungkin kita memastikan bahwa para pihak itu tahu akibat-akibat hukum yang diambil dengan membuat kontrak terkait. Kalau agents atau intermediary ya, itu kayak broker gitu, bisa ditingkatkan performance-nya dengan memberikan penjelasan juga. Jadi nggak cuma mempertemukan para pihak aja gitu, tapi juga menjelaskan kalau bisa dibantu difasilitasi atau butuhnya apa-apa aja, kurang apa yang mau dinegosiasikan. Jadi supaya para pihak juga menandatangani kontrak dalam posisi yang sama-sama berasanya fair gitu ya. Kalau dari awal berasanya kayak kok
bikin kontrak bukannya untung tapi malah rugi gitu kan, sampai ke belakang dari awal aja udah dimulai dengan tidak baik kan bisa diakhiri dengan tidak baik juga. Jadi sebisa mungkin dari awal yang hal-hal yang buruk kayak gitu dicegah ya, dengan full disclosure, dengan pokoknya sebisa mungkin meeting of minds itu terjadi dalam semua aspek pembuatan perjanjian. Oke, next-nya itu ada namanya kontrak baku atau standar kontrak. Nah, ini mungkin isu yang udah santer banget ya terdengar dalam pembuatan kontrak. Ya, kontrak baku itu bukan sesuatu yang buruk sebenarnya, karena bayangin misalnya bank gitu, dia harus membuat perjanjian kredit dengan sekian ribu nasabah dan untuk setiap kontraknya dia harus bikin perjanjian baru kan, nanti malah kelamaan ditanganinya nasabahnya. Makanya udah ada untuk setiap jenis transaksi dia sudah ada kontrak bakunya, itu untuk mempercepat aja sih sebenarnya ya kan, supaya transaksinya bisa cepat jalan. Nah, jadi ya plus poinnya adalah itu cepat, efisien, terus hemat biaya. Jadi nggak setiap kali mau bikin perjanjian bikin baru lagi gitu kan, mau berapa banyak biaya yang dikeluarkan untuk itu. Jadi pakai satu kontrak aja, yang penting udah cukup udah cover semua aspeknya, nah itu sudah cukup harusnya. Nah selanjutnya isu yang ada dalam kontrak baku ini adalah mungkin salah satu pihak ya itu bargaining power-nya lebih tinggi. Gitu ya. Misalnya kayak lembaga perbankan dianggap punya bargaining power yang lebih tinggi. Artinya take it or leave it gitu. Dikasih bunga segini, terima atau enggak ya udah nggak usah ambil. Ya, cuman kalau dibilang kontrak baku itu adalah kontrak yang dibuat sepihak, sebenarnya ya enggak juga gitu, karena dalam pembuatannya itu enggak selalu sama gitu. Artinya kata-katanya memang sama. Tapi misalnya kalau perjanjian kredit enggak semua konsumen bunganya misalnya di 4%, ada juga yang 6%. Ada juga yang berapa persen. Misalnya KPR pasti lebih rendah kan rate bunganya dibandingkan dengan misalnya kredit untuk modal kerja gitu. Jadi itu semua pasti sesuatu yang sudah diperhitungkan gitu oleh lembaga-lembaga yang misalnya membuat kontrak baku. Jadi ya di sini kita nggak bisa bilang bahwa semua kontrak baku itu adalah kontrak yang sama, tapi pasti ada aspek di mana itu di tailor made sesuai dengan pihak yang sedang transaksi gitu untuk perjanjian untuk transaksi tertentu gitu, dengan memperhatikan kondisi finansial dan kondisi-kondisi lainnya dari misalnya debitur terkait gitu ya, dia punya barang jaminan berupa apa aja, itu kan semuanya mempengaruhi. Terus gajinya berapa, kan bank juga misalnya memberikan plafon kredit, memberikan rate bunga, itu semua sudah ada pertimbangannya. Nah, dalam setiap kontrak itu kan ada hak dan ada kewajiban ya. Jadi perlu diperhatikan ketika misalnya gagal bayar, jadi gagal bayar. Nah, ketika terjadi gagal bayar itu sebenarnya dari pihak misalnya bank, itu kan dia sudah melakukan kewajibannya dalam bentuk memberikan kucuran kredit. Jadi artinya kewajiban di pihak bank sebenarnya sudah terpenuhi. Sekarang yang tersisa adalah pemenuhan kewajiban di pihak debitur. Jadi ya memang mungkin ada keadaan-keadaan di mana akhirnya debitur sampai harus one prestasi gitu. Tapi bukan berarti kontrak baku itu, bukan berarti penyebabnya adalah kontrak baku yang tidak fair isinya gitu, karena semuanya kan sudah clear di awal gitu, berapa rate-nya, kapan harus bayar. Bahkan kalau perbankan biasanya dipotong misalnya uangnya harus sudah tersedia ya tanggal sekian, nanti coba dipotong di debit jam 9 pagi, kalau nggak bisa dikasih waktu sampai jam 3 sore. Jadi masih istilahnya nggak benar-benar memberatkan ya. Memang saat satu pihak atau debitur itu mengambil kredit misalnya, ya dia sudah tahu dia harus memprioritaskan dalam sekian tahun ke depan itu penyelesaian kreditnya, jangan sampai macet.
Betul. Nah, selanjutnya yang satu hal yang harus dipertimbangkan ya, mungkin untuk kredit-kredit macet yang sampai ke pengadilan ya. Dan banyak, mungkin ada beberapa lah ya, yang putusan pengadilan yang lebih in favor ke para debiturnya karena dianggap sebagai pihak yang lemah atau sebagai konsumen. Jadi melindungi kepentingan konsumen. Nah, satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sebenarnya ketika misalnya lembaga keuangan itu memberikan pinjaman, nah itu ya mungkin kita sudah pernah belajar juga ya teori perbankan. Bank itu kan lembaga yang dia mengumpulkan dana masyarakat yang istilahnya lagi nggak pakai nih masyarakatnya, lalu disalurkan ke masyarakat yang kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jadi artinya sebenarnya bank bukan pemilik dari dana-dana itu. Bank cuma pihak yang mengelola untuk disalurkan ke pihak yang sedang membutuhkan dana dalam bentuk cair. Jadi ketika debitur gagal bayar itu juga sebenarnya mempengaruhi keuangan bank. Walaupun bank juga sudah dia udah expect resiko itu, pasti dia tiap tahun ada perhitungannya berapa persen sih yang allowed buat kredit itu macet gitu. Jadi udah ada ekspektasi pasti ada aja nih debitur yang gagal bayar. Tetapi ya jangan disalahgunakan gitu, karena kita tahu bahwa misalnya konsumen di Indonesia itu lebih dilindungi, maka bisa menimpakan semua tanggung jawab ke pihak-pihak seperti misalnya bank. Ini bukannya pro bank ya, cuman kita melihat dari dua sisi gitu. Artinya bahwa semuanya selalu seimbang gitu, ada hak, ada kewajiban. Oke, selanjutnya ini mungkin boleh jadi referensi ya di dalam undang-undang perlindungan konsumen memang kontrak baru itu dilarang, terutama yang nggak aksesibel, artinya susah diakses atau yang dibacanya sulit. Tapi juga ada ketentuan bisa dibaca dalam pasal 5 ya, tentang kewajiban konsumen. Ya, kalau kita baca di situ nanti kewajiban konsumen itu apa sih? Konsumen yang beretikat baik ya istilahnya. Konsumen yang beretikat baik itu seperti apa? Ya, itu salah satunya harus membaca. Ini jelas banget nih. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Jadi konsumer dan konsumen yang beretikat baik itu dia udah expect segala risiko yang entails dari kontrak. Jadi nggak cuma asal masuk kontrak, tapi juga siap dengan segala resikonya. Selanjutnya baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Ya, nggak cuman kewajiban penyedia jasa atau penyedia barang aja yang diatur, tapi juga kewajibannya konsumen. Karena itu makanya harus balance gitu, memainkan kedua belah pihak. Halo, ini Kak Hazel yang terputus atau sinyal? Iya, oke. Udah bisa kedengeran lagi? Sudah Kak. Oke. Ya udah. Ini terakhir ya. Dia udah panjang lebar tentang kontrak. Perkembangan terbaru apa sih yang ada dalam kontrak ya? Dalam recent development-nya apa aja? Ini mungkin sesuatu yang perlu dipertimbangkan juga. Tadi saya sudah sebutkan hubungan kekeluargaan itu, terutama di Indonesia ya, itu sesuatu yang perlu banget dijaga gitu. Jadi business is one thing, tapi social relations itu juga hal yang penting gitu. Jadi nggak selalu kontrak itu harus dibuat dengan dalam bentuk yang ironclad gitu, dan semuanya harus istilahnya next step-nya apa udah tahu ya, itu bagus untuk memberikan kepastian hukum. Tapi di sisi yang lain juga dalam hubungan yang terutama misalnya transaksi bisnis dengan keluarga atau teman dekat gitu, mungkin nggak harus yang terlalu ketat sekali gitu, apalagi yang misalnya dendanya terlalu menghukum ya sifatnya.
Terus selanjutnya ada belakangan ini environmental protection clauses. Jadi ini hal yang harus dipertimbangkan dalam bisnis adalah bahwa risiko terhadap lingkungan itu sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Ini belakangan UN baru pas hak tentang hak atas lingkungan yang baik untuk hidup. Dan ya dituangkannya dalam perjanjian seperti apa. Mungkin contoh-contoh yang udah ada itu baru misalnya kita berkontrak dengan pihak yang bergerak di bidang industri. Itu artinya industri kan dia produksi ya, proses produksi itu kan panjang dan seringkali pasti menggunakan bahan baku yang mungkin berbahaya, mungkin netral. Tapi in case misalnya bahan bakunya berbahaya gitu, misal pertambangan, pengolahan logam dan seterusnya, itu bisa dimasukkan klausul misalnya para pihak menjamin atau berjanji bahwa tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang merusak lingkungan gitu. Atau dalam proses produksinya sesuai dengan standar keselamatan kerja dan kesehatan lingkungan. Itu klausul yang bisa dimasukkan dalam kontrak yang mungkin berhubungan dengan industri atau dalam prosesnya ya berpotensi untuk merusak lingkungan. Oke, selanjutnya electronic contract-nya. Ini kita udah tahu tadi, udah disebut electronic contract itu kebanyakan platformnya ya take it or leave it gitu. Nggak banyak hal yang kita bisa lakukan. Saya pernah coba lihat privacy policy-nya dan itu panjang sekali. Kita pasti kalau nggak biasa akan cenderung untuk scroll down. Terutama kalau situsnya itu situs asing. Itu kan bacanya dalam bahasa Inggris ya. Kita yang mungkin kebiasaan dengan bahasa Indonesia, ngelihat paragraf Indonesia yang panjang aja udah lumayan pusing, apalagi dalam bahasa Inggris. Terus untuk cookies dan misalnya ada beberapa situs juga yang dia offer ke kita data-data kita boleh diakses oleh pihak mana aja. Itu saya udah pernah coba. Dan dia menawarkan pihaknya banyak sekali gitu, yang kita approve yang mana aja. Saya bahkan juga saya nggak tahu itu pihak bergerak di bidang apa gitu kan. Dari sekian banyak tuh cuma nama-nama aja kita tinggal centang. Kita memang istilahnya dalam posisi kayak gitu ada ya boleh dibilang ada itikat baik lah dari si penyedia situsnya. Mereka sudah menawarkan ke kita ini data-datanya mau digimanain dan seterusnya, pihak yang boleh akses siapa aja. Tapi bayangin nggak sih kalau kita dari sekian list yang banyak sekali itu kita harus pick beberapa pihak yang boleh misalnya menggunakan data pribadi kita, misalnya seperti itu. Kan kita harus cek juga kan, oh dia misalnya bergerak di bidang apa kan semuanya beda-beda. Jadi itu hampir almost impossible lah buat kita untuk istilahnya lihat semua itu. Nah, terakhir itu bisa juga untuk melindungi para pihak menggunakan yang namanya insurance ya, jadi asuransi. Asuransi itu nggak menyelesaikan masalah sama sekali, tapi minimal kalau ada resiko tercover sebagian. Jadi nggak berat saat terjadi resiko sesuatu yang mungkin nggak expect, tetap harus menanggung kerugian, tapi resikonya sudah di-cover sebagian oleh asuransi. Itu mungkin salah satu hal yang bisa dipertimbangkan gitu. Dan asuransi ini bentuknya banyak sekali. Itu kalau misalnya sewa menyewa, gitu. Misalnya asuransi kebakaran, itu kan jadi nggak perlu fully misalnya renovasi karena adanya kebakaran. Atau misalnya kita naik pesawat kan ditawarin ya, ada mau asuransi keselamatan atau enggak? Ya, boleh juga. Ya mungkin nggak mahal-mahal banget, boleh dipertimbangkan. Tapi kalau misalnya enggak, ya udah nggak apa-apa juga sih. Tapi istilahnya kalau sampai terjadi sesuatu itu bisa meminimalisir resiko yang kita ambil dari misalnya penerbangan. Oke, kurang lebih sampai situ dulu. Lanjutnya saya boleh oper lagi ke Kak Anissa ya, Kak ya? Ya, betul. Baik, terima kasih Kak Hazel atas presentasinya. Karena jam juga udah menunjukkan pukul 8:30 nih Kak, jadi dari Anissa akan mempersilakan teman-teman untuk bertanya, dan kebetulan udah ada yang masuk, baik itu ke private message-nya Anissa sendiri di Zoom ini maupun yang ada di kolom chat. Mungkin
Anissa bacain aja ya Kak, gitu. Nanti baca terus nanti bisa Kak Heza langsung tanggapi. Oh ya buat teman-teman semua untuk absensi ya nanti abis ini akan di-share sama Kak Hilda seiring berjalannya Anissa bacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di kolom chat maupun yang masuk ke Anissa. Lumayan banyak nih Kak. Dari Kak Syafrizal Mukni Mada, selamat malam. Saya Syafrizal mau bertanya dan make sure mengenai eksekusi jaminan fidusia dalam perjanjian. Apakah eksekusi jaminan fidusia harus melalui putusan pengadilan atau boleh tanpa pengadilan jika mengacu kepada putusan MK nomor 18? Kan? Oke, makasih pertanyaannya ya. Ini saya jujur dulu ya, saya hampir nggak pernah nanganin fidusia. Tapi ya berdasarkan putusan yang terbaru itu fidusia harus melalui pengadilan, jadi pakai fiat gitu. Jadi penetapan pengadilan dulu untuk eksekusinya. Mungkin nggak untuk yang jaminan lain bisa langsung melalui lelang misalnya, tapi untuk fidusia ditentukan seperti itu. Jadi menurut saya ya ikuti saja sesuai dengan yang putusan MK itu atau dalam undang-undangnya. Karena kalau sudah ya sebenarnya sih lebih aman kan ya kalau misalnya udah ada fiat dari pengadilan juga. Jadi istilahnya kadang ada yang eksekusi tanpa misal persetujuan dan seterusnya. Kalau misalnya pengadilan kan sudah pasti legalitasnya dicek juga. Gitu. Paling seperti itu. Oke, cukup menjawab. Kanisa, mohon maaf suaranya nggak kedengeran. Mohon maaf masih di mute Kak. Ya, terima kasih Kak Hazel sudah memberitahu nih. Jadi tadi Kak Syafrizal sudah dijawab ya untuk pertanyaannya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi bisa langsung raise hand maupun ketik di kolom chat dan apakah sudah menjawab seperti itu. Baik, selanjutnya saya lanjut dulu ya Kak Hazel dari Kak Arin Atmaranti Handarti. Kak izin bertanya, bisa dikatakan force major itu apabila salah satu pihak tidak bisa memenuhi prestasi sama sekali atau masih bisa memenuhi prestasi tetapi tidak sepenuhnya. Pertanyaan selanjutnya, itu pertanyaan pertama yang dimaksud dengan force major. Kemudian yang kedua, biasanya penggunaan materai di dalam suatu perjanjian itu ditempatkan di pihak pertama atau pihak kedua, Pak. Terima kasih. Silakan Kak Heza. Oke, untuk pertanyaan pertama dulu ya tentang force majeure. Nah, kalau sampai sudah terjadi force majeure itu kan berarti kita sudah di tahapan yang tadi kalau kita lihat di kontrak life cycle itu berarti sudah di pelaksanaan kontrak ya. Jadi kalau misalnya sudah dalam tahap pelaksanaan kontrak itu ada beberapa solusi kalau sampai terjadi wan prestasi. Kalau menurut undang-undang itu ada pertama di-push supaya kontrak itu masih bisa dipenuhi gitu. Jadi mungkin tertunda. Ya tertunda itu juga termasuk dalam wan prestasi kan. Karena wan prestasi itu kan nggak cuman melakukan istilahnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, tapi juga telat melakukan itu juga sudah termasuk wan prestasi. Tapi salah satu solusinya adalah ngejar untuk pemenuhan kontrak sebagaimana adanya, cuman agak telat aja. Pertama itu. Kedua, bisa juga dengan pemenuhan kontrak plus ganti rugi. Dan ganti rugi ya itu termasuk ya bunganya, terus biaya-biaya yang sudah dikeluarkan gitu. Jadi force majeure, keadaan force majeure itu istilahnya solusinya yang nggak cuma satu. Kayak misalnya kemarin pandemi itu dari pemerintah kan ada mengeluarkan kebijakan kan bisa renegosiasi. Kalau ada kredit pun bisa di restrukturisasi gitu. Jadi kalau menurut saya force majeure itu adalah suatu keadaan yang ya open negotiation selama para pihak juga mengikuti ya. Misalnya di dalam kontrak dibilang
dalam 7 hari setelah terjadinya force majeure, para pihak harus memberitahukan pihak lainnya. Itu kan bagian dari itikat baik gitu. Artinya membuka peluang untuk musyawarah mufakat gimana cara menyelesaikan keadaan force majeure itu. Kalau misalnya memang apa ya, kayak yang hancur banget tuh misalnya tsunami gitu misalnya. Itu kan istilahnya mau gimana caranya itu truk lewat situ. Nah, ya udah gitu. Mungkin para pihak bisa menyelesaikannya dengan cara kontraknya dianggap selesai aja sampai di situ misalnya. Tapi kalau misalnya cuma banjir, ya tunggu 3 hari misalnya telat datang, tapi masih bisa terpenuhi kontraknya. Nah kalau sudah terpenuhi nanti tinggal dilihat apakah barang atau jasa yang di deliver itu substansial. Artinya misalnya penyedianya PLN gitu ya. Kalau listrik kan ke semua pihak istilahnya terimbas gitu. Dan ketika nggak ada listrik, kerugiannya bisa-bisa inominal gitu, artinya sulit dihitung. Nah itu bisa dalam bentuk kerugian yang besar sekali gitu. Tapi kalau misalnya cuma telat datang dan barangnya itu nggak substansial, artinya misalnya perkantoran, barang yang mau datang itu misalnya meja dan kursi. Nggak ada meja dan kursi untuk beberapa hari kan harusnya nggak apa-apa lah ya. Jadi mungkin itu aspek-aspek yang ya aspek humanis ya yang kita bisa include di dalam menyelesaikan permasalahan kontrak gitu. Dan force majeure itu juga yang kayak tadi saya bilang nggak cuma satu macam dan mempengaruhi pelaksanaan kontraknya itu dalam cara yang berbeda-beda. Makanya harus dilihat case by case, nggak bisa dengan satu cara aja. Terus yang kedua tadi materai harus ditaruh di mana? Materai itu kalau menurut saya ditaruh dimanapun di perjanjian itu nggak masalah. Selama ada materainya artinya pajak atas dokumen itu sudah dibayar. Gitu. Cuman biasanya nih kalau misalnya kita bikin kontrak yang nggak cuma satu rangkap, misalnya sewa menyewa, jual beli dan seterusnya gitu yang kedua belah pihak biasanya pegang sendiri-sendiri ya satu salinan. Artinya satu salinan yang sama-sama mempunyai kekuatan hukum yang sama itu biasanya misalnya pihak pertama di rangkap yang satu, pihak pertama tanda tangan di atas materai. Di rangkap yang kedua, pihak kedua yang tanda tangan di atas materai. Nanti yang pihak kedua tanda tangan di atas materai itu untuk pihak pertama, sebaliknya yang ditandatangani pihak pertama di atas materai itu untuk pihak kedua. Jadi ya common practice-nya seperti itu. Tapi secara fungsional sama. Artinya dua dokumen itu adalah dua dokumen yang sama-sama bisa dipakai dan berkekuatan hukum tetap gitu. Sama-sama bisa dipakai di pengadilan karena sudah membayar pajak untuk dokumennya gitu. Karena setiap rangkap itu juga tetap harus dimeteraikan gitu. Jadi kecuali fotokopi ya, kalau fotokopi kan beda. Ini kan dua rangkap asli gitu. Nah, sama-sama sudah bayar pajak, sama-sama sudah bisa dipakai di pengadilan. Jadi dimanapun materainya kalau menurut saya nggak masalah sih, nggak substansial. Cuman biasanya materai itu kan kita kasih tanggal ya, artinya misalnya tanggal perjanjiannya itu tanggal 1 Agustus 2022 gitu. Kalau misalnya kita pasang materai itu biasanya ditulis tuh di materainya 1 Agustus 2022. Jadi kelihatan bahwa bayar pajaknya itu ya saat ditandatanganinya perjanjian itu. Artinya kalau misalnya ditandatangannya setahun kemudian gitu kan sebenarnya udah telat ya. Gitu. Cuman ya mungkin belum sampai harus dipakai di pengadilan. Nah, kalau yang tadi saya bilang udah sampai harus dipakai di pengadilan nih tapi ternyata belum bermaterai, yaitu ada dendanya nazeling namanya ya, pemateraian kemudian. Dendanya kalau nggak salah 200%. Tapi kan materai kan cuma nilainya berapa? 10.000, 200% juga cuma jadi 30.000. Saya nggak substansial lah nilainya, nggak kurang material gitu. Bayar aja mending daripada nggak bisa dipakai kan. Cuman itu suatu istilahnya kesalahan administratif yang masih dapat diperbaiki secara administratif. Oke. Baik, terima kasih Kak Hazel atas jawabannya. Buat Kak Arin, apakah ini sudah menjawab? Itu kalau udah bisa
sampaikan di kolom chat begitu ya. Selanjutnya lagi dari Dr. Surya, dari Dr. Surya Wiranto SHMH. Saya Surya Wiranto, izin bertanya. Ingin bertanya terkait pasal 13381 BW. Jika perjanjian tersebut dibuatkan oleh bos pengusaha dan karyawan hanya ditunjukkan lalu diminta tanda tangan tanpa memahami dengan jernih isi perjanjian tersebut dan hanya dibuatkan satu lembar tanpa tembusan kepada karyawan. Begitu bermasalah pihak karyawan yang dirugikan. Apakah perjanjian seperti ini dianggap sebagai undang-undang yang wajib dipatuhi oleh kedua belah pihak? Dan bagaimana membela karyawan yang berada di posisi dirugikan tersebut? Apakah dia wajib memenuhi apa yang tercantum di dalam perjanjian tersebut atau adakah upaya lain agar karyawan yang dimaksud tidak dirugikan? Terima kasih. Gitu, kalau untuk karyawan ya, ini sesuatu yang saya masih kadang jadi perdebatan juga sih dengan teman-teman saya gitu ya. Artinya karyawan kadang cuma bisa nerima aja gitu dari pihak bos yang kita anggap punya bargaining power yang lebih tinggi. Dan ya banyak hal misalnya dalam as simple as UMR gitu. Kan sudah ada, itu kan ketentuan undang-undang yang jelas ya istilahnya, tapi masih ada juga yang dilanggar pada kenyataannya dan berlindung di balik freedom of contract gitu. Karyawannya terima aja, why not gitu misalnya. Ya kalau menurut saya sebenarnya secara hukum ini adalah peristiwa yang masuk ke ranah bisa batal demi hukum karena melanggar undang-undang. Terutama kalau misalnya yang tadi saya bilang nggak memenuhi syarat sah perjanjian. Tapi pada kenyataannya berapa banyak karyawan yang end up, maksudnya mau memproses secara hukum. Pertama seperti itu. Karena kalau misalnya karyawan cuma satu, mungkin ketika kita timbang-timbang worth it atau enggaknya itu ya, kadang kita kan expect biayanya termasuk biaya lawyer dan seterusnya. Apakah bisa diselesaikan secara mediasi dulu? Nah, kita juga tahu bahwa dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan karyawan, hubungan industri seperti itu, ada forum-forum lain di luar pengadilan yang dari mediasi, konsiliasi, dan seterusnya. Mungkin cara-cara itu bisa dicoba dulu. Kalau sampai nggak bisa, ya baru masuk ke PHI gitu untuk penyelesaian hubungan industrial. Menurut saya seperti itu. Tapi mungkin kalau ya ditimbang-timbang, kalau nggak sampai class action, kalau menurut saya kurang worth it ya untuk diperjuangkan. Mungkin selisihnya nggak begitu banyak, tapi istilahnya tenaga, energi, dan waktu dan biaya yang kebuang di situ akan banyak gitu. Kalau menurut saya cukup diselesaikan kalau bisa di tahap sebelum pengadilan. Gitu, apakah enforceable atau enggak? Ya kalau kita lihat secara strictly patokannya adalah 1320, menurut saya enggak, karena melanggar hukum gitu. Apakah menjawab? Oke. Baik, terima kasih Kak Hazel. Untuk Dr. Surya, apakah pertanyaannya sudah dijawab dengan semestinya tadi dengan Kak Hazel? Kalaupun memang ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa langsung di kolom komentar. Begitu. Bagaimana tanggapan atas jawaban Kak Hazel tadi? Sembari menunggu kita, gimana? Boleh langsung saya tanggapi kembali. Boleh, silakan Bapak. Ya, terima kasih kepada Bu Tirsa ya. Ini menarik sekali karena saya mengalami ada klien ya, bulan tetangga ini yang seperti itu gitu. Nah, saya ketemu sama pengusaha ini, dia bawa lawyernya juga, wajib rame di situ. Nah, saya hanya menuntut tadi ada poin tadi hak dan kewajiban. Ternyata mereka itu maunya karyawan suruh kewajibannya, sementara hak-haknya tidak dipenuhi. Nah, kemudian asas keadilan tadi kepada yang lemah itu tidak dipenuhi. Nah, sehingga saya
berusaha menekan lawyernya maupun penguasa itu, kalau tidak bisa selesaikan baik-baik ya akan saya bawa ke ranah hukum. Ranah hukum, Itu ya. kelanjutannya, Mbak Tirza. Terima kasih. Ya, baik. Ya, kalau istilahnya kalau udah sampai ranah hukum itu yang tadi saya sempat bilang itu udah di mana semua energi dan pikiran dan waktu bahkan biaya yang besar itu juga kebuang gitu. Jadi kalau bisa dicegah, sebisa mungkin dicegah. Istilah kalau misalnya saya dari segi pengusaha nih, terutama demi nama baik, saya mendingan bayar ganti rugi ya sampai dengan nilai yang wajar gitu untuk compensate. Dan mungkin tuh satu hal yang perlu dipertimbangkan juga karena begitu lawyer terlibat itu biasanya ya saya nggak mengeneralisir untuk semua orang dalam profesi lawyer, tapi lawyer itu kan pengennya menang gitu ya, kebanyakan seperti itu. Ketika pengen menang artinya pihak yang lain kalah gitu. Makanya ada satu peraturan nih kalau nggak salah di bidang pertanahan, saya agak lupa juga, saya harus cek ulang. Kalau nggak salah di bidang pertanahan itu kalau nggak salah bentuknya SEMA ya, Surat Edaran Mahkamah Agung, di-encourage untuk proses mediasi. Pokoknya yang belum sampai di pengadilan itu kalau bisa para pihak tanpa didampingi lawyer masing-masing. Karena ya lawyer bisa memberikan advice hukum yang baik di satu sisi, tapi bisa juga manas-manasin gitu. Jadi karena ingin menangnya itu. Gitu. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan cara yang kekeluargaan dengan musyawarah mufakat, ya itu lebih baik gitu. Karena ketika lawyer terlibat, ya hampir karena mayoritas juga proses mediasi kan akhirnya gagal. Ya, itu mungkin karena udah satu pihak benar-benar maunya apa dan itu nggak bisa di-negotiable dengan pihak lainnya. Gitu. Kurang lebih itu ya Pak Surya ya. Tapi kalau memang sudah sampai benar-benar ada kewajiban yang istilahnya kalau nggak sampai pengadilan maka kewajiban ini nggak akan terpenuhi untuk pihak lainnya, bahkan sampai nggak ada rasa keadilan, ya mungkin satu-satunya lembaga yang akhirnya bisa memenuhi rasa keadilan itu ya mungkin pengadilan. Gitu. Sampai memang harus dibawa ke situ ya harus dijalani gitu. Dan saya rasa pengadilan bisa menimbang ya kalau misalnya sudah jelas seperti itu. Yang penting kalau kayak gitu kan udah tinggal pembuktiannya aja, memberikan alat-alat bukti yang ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan terakhir, karena jam sudah menunjukkan 8.54, kita acara sampai jam 9, kakak-kakak semuanya. Terakhir dari Bapak Ronald Jeremias, yaitu yang pertama, jika pada hari H penandatanganan perjanjian, para pihak tidak berada pada suatu tempat yang sama, bagaimana solusi agar perjanjian tetap dapat ditandatangani secara sah dan mengikat para pihak? Apakah ada klausul khusus yang dapat dituangkan dalam perjanjian untuk mengcover kondisi tersebut? Kemudian pertanyaan yang kedua nih Kak Hazel, yakni apakah perjanjian yang telah ditandatangani secara elektronik atau e-sign tetap harus ditindaklanjuti dengan tanda tangan basah? Terima kasih. Silakan Kak Hazel untuk jawabannya. Oke, pertama tentang perjanjian yang nggak ditandatangani di tempat yang sama. Kalau saya di kantor notaris itu ada yang namanya perjanjian sirkuler, gitu. Jadi memang diedarin itu kertasnya yang jalan, kertas perjanjiannya yang jalan, yang dikirim dari satu tempat ke tempat lainnya. Tuh, jadi bisa dilakukan secara sirkuler. Misalnya dari luar negeri gitu kan, gampangnya kita udah buat nih perjanjian di sini, kita kirim PDF lah lewat email atau apa, mereka print di sana, mereka tanda tangan, dikirim ke Indonesia, baru yang di Indonesia tanda tangan. Bisa seperti itu, nanti masing-masing cantumin aja tanggal penandatangannya masing-masing. Nggak mungkin sama kan kalau di luar negeri. Ya apa adanya gitu. Satu bisa dalam bentuk sirkuler, kedua yang tadi mungkin udah dikasihinnya ya gitu, e-signature gitu ya, tanda tangan elektronik. Kalau tanda tangan elektronik itu tadi pertanyaannya jadi apakah harus ditindaklanjuti dengan penandatanganan basah gitu ya? Kalau menurut saya sih nggak perlu.
karena ya kalau sudah berani dengan e-signature harusnya sudah ada lembaga untuk itu gitu. Artinya kayak misalnya di notaris itu kan ada untuk PT-PT TBK, e-signature itu difasilitasi untuk penandatanganan secara virtual gitu. Tapi dia ada lembaganya yang untuk menjamin penandatanganan itu. Jadi kayak misalnya sudah ada sampel tanda tangannya misalnya. Gitu. Tapi untuk menjamin bahwa benar nih pihak ini yang tanda tangan. Selamat malam, Mbak Tata, Pak Agung, Pak Andi. Oke, iya. Jadi kalau menurut saya sih nggak perlu ya sampai double dengan penandatanganan basah lagi, kayak sia-sia aja gitu. Ngapain tanda tangan 2 kali? Tapi memastikan penandatangan itu sih yang penting, artinya bahwa tanda tangan itu nggak disalahgunakan atau ditandatangani oleh pihak lain, atau kalau sampai memang dia ditandatangani oleh pihak lain, ya make sure ya kita cuman bisa berharap bahwa suatu saat nggak akan terjadi masalah di mana pihak yang namanya tertulis menandatangani itu ternyata bukan pihak yang menandatangani, paling kayak gitu. Karena kan kita nggak lihat pas mereka tanda tangan. Ya baiknya pas tanda tangan ya ada di tempat yang sama-sama lihat. Tapi kalau nggak bisa ya itu satu-satunya cara ya sirkuler, atau kalau misalnya di luar negeri ini misalnya bisa ke konjen di luar negeri ya. Kan ada pejabatnya tuh, orang-orang dari konjen, jadi tanda tangan di depan mereka. Jadi memberikan identitas yang jelas lah dalam bentuk paspor atau mungkin masih pegang KTP. Jadi mereka yang verify bahwa orang yang menandatangani ini benar-benar nih orang ini gitu. Jadi bisa difasilitasi dengan cara itu. Terima kasih Kak Hazel. Kak Hazel, nih ternyata ada pertanyaan dari Kak Fahri. Untuk ini jadi pertanyaan penutup juga, yaitu Kak Fahri izin bertanya. Yang pertama terkait jangka waktu perjanjian. Idealnya dari sisi hukum untuk memperpanjang waktu perjanjian itu bagaimana ya? Apakah di adendum klausul jangka waktunya saja atau perjanjian baru untuk memperpanjang atau ada hal lain? Kemudian terkait berakhirnya suatu perjanjian, ketika suatu perjanjian itu berakhir karena jangka waktu yang sudah selesai, tapi masih ada kewajiban yang harus dipenuhi untuk penyelesaian kerjasama. Apakah kewajiban tersebut gugur karena jangka waktunya sudah selesai atau bagaimana? Silakan Kak Hazel. Oke. Biasa kalau jangka waktu berakhir nih, saya kasih contoh aja ya untuk sewa menyewa misalnya. Itu kita biasa buat perpanjangan sewa menyewa. Jadi dengan atau tanpa perubahan. Kadang ada misalnya udah sewa nih 5 tahun. Tapi kan kalau 5 tahun harga sewa harusnya udah naik ya. Jadi misalnya menggunakan jadi kita jelaskan dulu di premis bahwa sebelumnya sudah pernah dibuat perjanjian sewa menyewa dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, bahwa para pihak berdasarkan pasal berapa itu kan biasanya ada tuh sebelum sewa berakhir, biasanya 2 bulan atau 3 bulan para pihak akan negotiate lagi untuk misalnya perpanjangan, atau kalau misalnya memang para pihak sudah tidak ada niatan untuk melanjutkan sewa menyewa lagi misalnya, ya tetap diinfokan dengan itikat baik ke pemilik supaya pemilik bisa mencari penyewa baru dong ya kan. Jadi nanti selesai dia keluar dari tempat itu, pemilik sudah ada penyewa baru yang bisa kasih dia income seperti itu. Jadi yang kayak gitu biasa dikomunikasikan. Nah, kalau misalnya sewa menyewa kita biasa buat dalam bentuk perpanjangan sewa menyewa dengan perubahan-perubahan tertentu. Kalau adendum itu ya bisa juga dilakukan adendum misalnya di pasal tentang jangka waktu sewa menyewanya. Artinya misalnya sewa menyewa dilakukan untuk 2 tahun lagi sehingga jangka waktunya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Cuman biasanya sih lazimnya kita bentuknya dalam bentuk perpanjangan sewa menyewa gitu loh. Jadi khusus jangka waktu dan biasanya ada perubahan mengenai harga karena harga itu biasanya yang paling mungkin berubah. Terus hal-hal lain tuh misalnya ada penambahan apa ya, kayak misalnya dia mau nambahin watt listrik gitu. Ada juga tuh yang kebutuhan kan makin banyak alat listrik, terutama sekarang udah mau ada mobil listrik gitu ya. Jadi butuh wattnya lebih besar. Nah itu biasanya juga ditulis. Jadi misalnya dulu ditulis nih
barangnya dalam bentuk rumah bata dan seterusnya, terus listriknya dari PLN sekian berapa ribu watt gitu. Nah, itu bisa dirubah di perjanjian perpanjangan itu, bahwa misalnya para pihak sepakat untuk meningkatkan voltase listrik menjadi sekian. Tinggal jelaskan aja sih. Gitu. Jadi yang penting jelas perubahan-perubahannya. Yang tidak diatur di dalam perubahan di dalam perpanjangan itu ya berarti mengikuti sewa menyewa yang lama. Artinya dua sewa menyewa ini, dua dokumen yang berbeda itu apa ya, satu kesatuan gitu. Cuman ada beberapa perubahan yang kayak tadi jangka waktu dan seterusnya. Oke. Terus sorry maaf, pertanyaan kedua boleh diulang Kak? Ya, untuk pertanyaan kedua, apabila memang perjanjian tersebut itu sudah berakhir, Kak Hazel, itu apakah kewajibannya itu ikut gugur atau bagaimana? Oke, biasanya kalau untuk hak dan kewajiban, walaupun jangka waktunya sudah berakhir, itu tetap harus dipenuhi. Gitu. Jadi istilahnya memang sudah tidak berada di dalam jangka waktu kontrak yang ditentukan, tapi yang namanya hak dan kewajiban tuh ada yang melewati jangka waktu kontrak itu sendiri. Misalnya non-disclosure agreement itu biasanya lazimnya ya kurang lebih 2-5 tahun setelah kontrak berakhir. Jadi tetap ada informasi tertentu yang dia nggak boleh disclose kepada pihak lain karena informasi itu masih relevan gitu di bidang itu ya. Jadi misalnya hak kekayaan intelektual mungkin 5 tahun lagi informasi itu udah jadi informasi yang sifatnya publik, tapi dalam 2, 3, 4, 5 tahun itu masih merupakan informasi yang istilahnya kalau di-disclose itu bisa jadi apa ya, competitive disadvantage untuk pihak yang apa informasinya bocor itu. Jadi saya nggak bilang semuanya, tapi pasti ada kewajiban tuh yang melewati jangka waktu kontrak ya, salah satunya seperti itu. Terus kalau misalnya ada tahu juga perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi itu penyedia layanan elektronik itu setahu saya ya, saya agak lupa, tapi seingat saya 5 tahun. Mereka wajib menyimpan informasi itu dalam jangka waktu 5 tahun. Setelah itu mereka harus hapuskan. Jadi walaupun kita nggak buka-buka situs itu lagi dalam jangka waktu 5 tahun, mereka tetap simpan informasi itu sampai jangka waktu yang ditentukan undang-undang untuk mereka hapus informasi itu. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Apakah cukup menjawab? Ya, terima kasih Kak Hazel jawabannya atas pertanyaan Kak Fahri. Untuk Kak Fahri, apakah sudah menjawab? Silakan ditanggapi di kolom chat jika tidak apa-apa. Baik kakak semuanya, karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 9 lewat 4 menit. Sebelum kita akhiri acara pada malam hari ini, saya minta untuk kakak-kakak yang bisa on cam, itu di on camin dulu karena kita mau sesi foto atau dokumentasi terlebih dahulu sebelum diakhiri seperti itu. Tapi kalau misalkan memang mungkin ada yang jadi gangguan sinyalnya, kalau misalkan on cam dan lain sebagainya tidak apa-apa. Baik, Anissa tunggu ya. Untuk kakak yang mau on cam silakan. Gimana? Kita ada 2 slide di sini. Untuk kakak silakan di on camin. Nah, Anissa hitung 1, 2, 3. Untuk Kak Hazel bisa ada cahayanya Kak, mungkin pakai lampu atau flash gitu. Kak maaf, ini udah nggak bisa nyala lampunya. Oh iya. Baik, nggak apa-apa Kak. Kalau gitu Anissa izin ya Kak untuk screenshot ya Hazel. Baik, di slide kedua. 1, 2, 3.
Baik kakak-kakak semuanya, terima kasih pada malam hari ini sudah join di Utrecht Alumni Series yang ke-6. Mohon maaf apabila selama jalannya acara Anissa ada salah kata maupun perbuatan, dan terima kasih juga kepada Kak Hazel atas waktu dan juga ilmu yang telah diberikan. Jangan lupa kalau setiap bulannya di tanggal 1 Hello akan mengadakan diskusi-diskusi seperti ini yang akan mengundang alumni-alumni Utrecht lainnya juga. Dan untuk kakak-kakak yang belum tadi absensi, jangan lupa juga untuk absensi. Terima kasih, selamat malam. Anissa pamit undur diri, dan terima kasih pada semuanya, sehat selalu. Terima kasih Kak Hazel, terima kasih kakak semua. Iya, makasih semuanya. Halo Sahabat Hello, perkenalkan kami Hello adalah startup teknologi di bidang pendidikan hukum yang bertujuan membantu masyarakat belajar hukum dengan mudah. Didirikan oleh Awaludin Marwan SH MHMA PhD, doktor lulusan hukum Utrecht University Belanda pada November 2019. Hello ingin mendemokratisasi pendidikan hukum yang mudah dan berkualitas dengan teknologi. Kami punya slogan, Your Soulmate Learning Law, kawan belajar terbaikmu. Kami mempunyai produk baru loh, namanya Hello Knowledge Center atau disingkat HKC. HKC adalah salah satu produk Hello yang menyediakan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum terpadu. Dalam satu platform ini, kita bisa mengarungi samudra pengetahuan hukum mulai dari peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, putusan, dokumen perbandingan, hasil riset, tesis, disertasi, dan seterusnya. Kami sebut ini sebagai perpustakaan digital hukum. HKC terus akan dikembangkan dalam menjawab kebutuhan informasi, dokumentasi, dan pembelajaran digital hukum di Indonesia. Setidaknya layanan ini terdiri dari 4 bagian pokok, yakni yang pertama, peraturan perundang-undangan. Segala macam peraturan perundang-undangan sebanyak puluhan hingga ratusan ribu dokumen tersedia di sini. Mulai dari konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan kementerian dan lembaga, peraturan daerah, provinsi dan kota, dan seterusnya. Yang kedua, akademik. Ingin mencari referensi hukum yang kredibel, HKC menyediakan jurnal hukum dari berbagai fakultas hukum di Indonesia. Selain jurnal, HKC akan mengembangkan sistem publikasi tesis dan disertasi, serta penelitian-penelitian ilmiah di bidang hukum. Yang ketiga, putusan. Putusan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung akan disediakan pada layanan HKC. Begitu juga dengan putusan pada Mahkamah Konstitusi dan lembaga kuasi peradilan ke depan. Kajian terhadap putusan juga akan dikembangkan loh dan disediakan di HKC. Yang keempat, perbandingan. Melakukan studi perbandingan akan jauh lebih mudah melalui layanan perbandingan hukum pada HKC. Kita bisa mengetahui norma hukum dan topik spesifik isu hukum tertentu di berbagai negara dengan menggunakan layanan perbandingan hukum pada HKC. Semua lebih mudah hanya dalam satu platform. Yuk belajar dengan HKC supaya kamu nggak ketinggalan info hukum terbaru.